Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman kelas 7 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Allahumma amin. Dan saya harap teman-teman tetap semangat, teman-teman tetap antusias dalam menuntut ilmu walaupun daring ya. Dan jangan lupa banyak berdoa, mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa di sedia kala. Baik teman-teman, kelas 7 SMP Lab School VIP UNJ, untuk hari ini kita akan belajar tentang budi pekerti. Budi pekerti. Boleh teman-teman dibuka halaman 109 atau 109 mengenai budi pekerti ya. Itu. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama mengidentifikasi tentang fabel. Artinya bagaimana caranya kita belajar tentang cerita fabel. Nah, apa itu fabel nanti kita akan diskusikan. Kemudian menceritakan kembali, artinya teman-teman bisa bercerita tentang cerita fabel. Kemudian berikutnya adalah menelaah struktur dan kebahasaannya. Artinya teman-teman harus bisa paham terhadap struktur teks fabel itu apa. Kemudian yang terakhir memahami isi dan teman-teman bisa membuat cerita fabel gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, kita teruskan. Nah, di sini ada pengertian fabel, teman-teman bisa dibuka halaman 110, 111, mohon maaf. 111 teman-teman bisa buka di bukunya, masih ada kan buku buku ininya. Nah ini kenapa pembelajaran saya ada halaman di slide-nya agar kita selalu terarah pembelajarannya agar tidak kemana-mana. Jadi betul-betul materi ini dari buku. Coba dibuka teman-teman halaman 111. Nah, di sini ada pengertian dari fabel. Pengertian dari fabel. Fabel itu apa? Cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia diibaratkan pada binatang atau tokohnya oleh binatang. Nah, pada intinya fabel itu adalah cerita pendek, kisahnya yang diperankan oleh binatang tapi bersifat manusia. Nah, itu teman-teman. Jadi fabel itu cerita pendek sama dengan cerpen, tak berisi gitu ya. Tokohnya yang diperankan oleh binatang gitu, yang bersifat seperti manusia, yang isinya tentang budi pekerti. Ada tentang sesuatu hal. Nah, itu kira-kira teman-temannya. Itu pengertian dari fabel. Itu pengertian dari fabel itu teman-teman. Nah, terus kemudian di sini karakter atau sifat atau tingkah laku binatang yang bisa berbicara dan bertindak diibaratkan manusia. Nah, jadi yang disebut dengan fabel itu tadi punya karakter, punya sifat seperti manusia. Hewan bisa bicara, hewan bisa berjalan dengan dua kaki misal, bukan ayam gitu ya, bukan juga burung, tapi memang seperti gajah bisa berdiri, berjalan seperti manusia. Nah, itu. Jadi sifat-sifat itu yang diterapkan dalam hewan, padahal itu sifat punya manusia gitu ya teman-teman. Ya, kemudian apa sih tujuannya? Tujuan belajar fabel, tujuan kita mempelajari teks fabel gitu ya. Nah, pertama tujuannya adalah di sini. Nah, tujuannya bukan hanya menghibur saja. Nanti bukan sebagai hiburan buat kita saja, bukan hanya itu. Tetapi media pendidikan moral. Media pendidikan moral artinya gini, mengajarkan sebuah budi pekerti, mengajarkan sebuah moral, akhlak. Nah, itu kira-kira intinya.
Oh, jangan begini, jangan begitu. Nah itu. Yang di dalamnya ada nilai luhur budi pekerti. Nah tadi, jadi ada hal-hal, ada sifat yang baik yang harus diikuti. Jadi selain menghibur, nah kita juga harus belajar ya dari budi pekerti itu. Nah, paham ya teman-teman ya, tadi pengertian, kemudian karakternya seperti apa dari teks fabel, kemudian tujuannya tadi sudah diungkapkan. Baik, nah sekarang ciri fabelnya, ciri teks fabel itu gimana sih? Nah, cirinya itu yang pertama adalah hewan sebagai tokoh utama dapat tindakan seperti manusia. Nah, jadi hewannya itu bisa bergerak seperti manusia, teman-teman. Ya, seperti manusia, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa tolong menolong. Nah, jadi seperti manusia hewannya itu. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, nah ini agak terhalang jadi teman-teman bacanya di buku ya. Yang kedua itu, nah kata lata yang sering digunakan sebagai pembuka. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, itu terus kemudian nah, di sini bukan itu ya tadi. Hewan sebagai tokoh utama. Nah, tadi udah. Terus kemudian ciri yang berikutnya adalah kata lata yang sering digunakan sebagai pada pembuka. Nah, contohnya pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Al-Kisah, ketika itu. Nah, biasanya diawali dengan itu. Nah, ini pada zaman dahulu, pada suatu hari, dan sebagainya. Awal, waktu itu, Al-Kisah, dan sebagainya. Itu ya, teman-teman ya. Terus kemudian, nah, yang ketiga adalah umumnya tokoh baik akan berakhir bagian dan tokoh jahat berakhir sengsara atau mendapatkan akibatnya. Nah ini nih, artinya tokoh yang baik itu pasti baik nantinya bahagia, tapi kalau tokoh jahat itu akan sengsara. Biasanya begitu kan? Gitu. Kemudian menunjukkan, nah ini terhalang lagi, jadi bisa dibaca di buku, menunjukkan penggambaran moral dan nilai moral karakter manusia serta kritik tentang kehidupan di dalam cerita. Nah ini nih, artinya ada nilai moral, kemudian karakter yang manusia kritik tentang kehidupan. Nah maksudnya gini, nah maksudnya di dalam cerita tersebut itu ada nilai-nilai akhlak, ada nilai-nilai kebaikan yang perlu kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan, gitu ya. Salah satunya adalah karakter kritik manusia ya, gitu kira-kira teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini menggunakan latar alam. Nah biasanya cerita fabel itu karena hewan biasanya jadinya di alam, gitu ya, dalam liar dan sebagainya. Di TV juga teman-teman sering lihat kan gitu. Nah itu kira-kira teman-teman ya. Nah kita lanjutkan lagi ya. Gitu. Baik, yang berikutnya adalah teman-teman boleh dibuka halaman 115 agar lebih terarah. 115 teman-teman dibuka. Kita akan belajar tentang struktur bagian-bagian atau struktur atau bagian-bagian teks fabel. Jadi teks fabel itu ada apa saja, strukturnya, bagiannya. Halaman 115 teman-teman dibuka buku paketnya sambil diperhatikan. Nah, cerita fabel terbagi menjadi dua nih. Cerita fabel yang kedua katanya. Pertama ada fabel fantasi, ada fabel fiksi ilmiah. Fabel fantasi itu apa? Cerita fabel hanya dongeng yang menggambarkan watak atau budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Nah, jadi ini adalah cerita fabel fantasi. Jadi dongengnya atau wataknya, budi pekertinya manusia diibaratkan binatang. Jadi binatang ada manusia tapi berkelakuannya seperti binatang, rakus dan sebagainya. Ini fantasi, hanya sebagai hiburan. Kemudian ada fabel fiksi ilmiah. Apa ini? Memiliki suatu latar fabel fantasi, tetapi dipengaruhi atau mengandung unsur sains dan teknologi yang diimajinasi ke dalam cerita ke depan cerita binatang. Nah, artinya gini, ada kan cerita kartun
Misalnya tupai jadi pakai, kayak kita teruskan. Nah, misalnya kalau fabel fiksi ilmiah ini, misalnya contohnya itu, misalnya ada tupai, ada hewan, tapi seperti profesor gitu ya, pakai jas putih, kemudian dia penelitian, cairan dicampurkan dan sebagainya kemudian muncullah sebuah ilmiah. Nah, itu fabel fiksi ilmiah. Nah, kalau ini hanya berupa hiburan. Nah, itu ya. Nah, sekarang strukturnya apa sih gitu ya? Struktur itu berarti bagiannya itu apa? Itu bagian dari teks fantasi itu apa? Nah, strukturnya teman-teman bisa lihat juga biar langsung teman-teman pahami. Strukturnya itu ada di halaman 116 teman-teman. Pertama ada orientasi. Orientasi itu biasanya pengenalan ya, pengenalan dari tokoh tersebut, biasanya begitu teman-teman ya. Ada di halaman 116 dan 117 teman-teman bisa lihat ya. Orientasi itu biasanya pengenalan. Alkisah, hiduplah seorang kancil, dia bersifat baik, cerdik. Nah, itu adalah orientasi. Paham ya? Ada contohnya teman-teman di halaman 116, teman-teman bisa dibaca tuh, udah dikotakin ya. Kemudian berikutnya komplikasi. Komplikasi itu adalah munculnya masalah. Munculnya masalah misalnya gini, kancil ingin menyeberangi sungai, itu masalah. Masalahnya muncul gitu ya. Gitu. Nah, itu komplikasi. Ada juga di halaman 116, teman-teman bisa dibaca. Kemudian klimaks. Klimaks itu puncaknya masalah. Si kancil punya solusi, mau menyeberangi sungai dengan menyuruh buaya suruh berjejer. Kemudian si kancilnya naik ke punggung buaya 1, 2, 3 sampai dia sampai dia bisa sampai di tepi sana gitu. Nah, itu berarti klimaksnya. Klimaksnya itu dia kancil mau dimakan oleh buaya. Kemudian resolusi. Resolusi itu selesainya gimana, penyelesaiannya gimana teman-teman. Nah, itu ya, itu resolusi. Resolusinya si kancil menaiki punggung buaya satu persatu hingga dia bisa sampai ke ujung sana. Itu kemudian kancil langsung pergi. Nah, itu salah satu resolusi. Nah, jadi strukturnya apa saja? Pertama orientasi, pengenalan, konflik, munculnya masalah, klimaks, puncaknya masalah, resolusi, penyelesaiannya seperti apa. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian ada juga unsur intrinsik, unsur yang membangun dalam cerita. Nah, artinya teman-teman, unsur intrinsik itu adalah unsur dari dalam. Maksudnya unsur yang ada di dalam cerita, yang harus ada di dalam cerita itu apa saja. Itu yang disebut dengan unsur intrinsik. Ada di halaman 117, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah cerita. Jadi masalah yang pokok, pembahasannya apa? Nah, itu adalah tema teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh. Nah, ini ya, terhalang di sini. Tokoh itu artinya ada di halaman 117 teman-teman. Gitu ya. Nah, tokoh itu adalah orang yang berperan ya. Binatangnya apa saja. Kemudian berikutnya adalah penokohan. Penokohan itu adalah sifat. Sifat dari binatang itu gimana? Sifat dari tokoh itu gimana? Kemudian setelah penokohan adalah alur atau plot. Alur itu adalah jalannya cerita. Gimana ceritanya, jalannya? Apakah si hewan tersebut itu menceritakan ke depan, masa depan dia, atau dia berbicara tentang masa lalu dia? Makanya alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah latar. Latar itu adalah ini teman-teman. Latar itu adalah tempatnya. Tempatnya di mana aja? Itu latar. Latar atau setting itu tempatnya. Misalnya di hutan, di kamar, di rumah dan sebagainya, itu latar. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan. Pesan yang terkandung di dalam cerita tersebut itu apa, teman-teman? Itu ya, teman-teman ya. Itu adalah unsur intrinsik, unsur yang harus ada di dalam cerita. Jadi teman-teman ketika membuat cerita itu harus ada nih tema, tokoh, penokohan gitu ya, alur, latar, dan amanah itu harus ada. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ini ada unsur kebahasaan teman-teman ya di halaman
119, kemudian 120 dan 121. Nah, saya gabungkan ya teman-teman. Ada yang disebut dengan kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan sesuatu, mendeskripsikan warna, ukuran, nah, terus kemudian menampilkan fisik, kepribadian. Nah, ini adalah sifat gitu ya. Sifatnya apa, warnanya apa, itu sifat berarti. Ukurannya apa, berarti kan sifat. Kemudian fisiknya gimana, sifat. Kepribadiannya gimana, nah sifat. Paham ya? Warna kancil coklat, ukurannya misalnya tingginya 1 meter misal gitu ya. Terus kemudian penampilan fisiknya gagah dan sebagainya, kan itu sifat. Kepribadiannya dia baik, dia ini, dia itu sifat. Kemudian ada kata keterangan. Nah, kelas kata yang memberikan keterangan kepada orang lain, keterangan tempat dan waktu. Nah, ini yang menceritakan keterangan di sini maksudnya waktunya jam berapa, waktunya kapan, tempatnya di mana. Nah, itu adalah keterangan. Kancil pagi hari, kancil mulai menelusuri hutan. Nah, berarti waktunya apa, pagi hari gitu ya. Keterangan tempatnya apa, di hutan gitu ya, paham ya. Kemudian kata keterangan transitif. Kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek objek. Misalnya buaya itu memangsa seekor rusa. Nah, jadi memangsa ini yang disebut dengan kata transitif gitu ya. Jadi transitif itu perlu objek gitu ya. Jadi kata kerjanya adalah memangsa. Memangsa apa? Harus ada, berarti rusa. Nah, ini adalah kalimat transitif. Kemudian ada kalimat intransitif. Kalau kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh, singa itu tidur. Ada nggak apa? Singa jadi subjek, tidur jadi predikat, ya kan? Jadi nggak perlu tidur apa, nggak ada. Tapi kalau buaya memangsa rusa, ini adalah kalimat transitif yang perlu objek, harus ada objek. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Dari cerita suka disebut ia, dia, nah orang yang dibicarakan. Nah, itu kira-kira maksudnya gini, ada kancil sama buaya, terus terakhirnya tuh ada orang yang bicara. Kancil pun langsung pergi, buaya pun ternyata merasa kecewa. Dan nah, itu yang disebut dengan orang ketiga. Paham ya? Gitu. Baik, itu unsur kebahasaannya. Kemudian terakhir, menyusun teks fabel. Bagaimana cara kita menyusun teks fabel? Teman-teman harus bisa nih membuat teks fabel. Pertama, menentukan bahan untuk menulis fabel. Artinya pengalaman pribadi boleh dijadikan sebagai fabel. Pengalaman orang boleh, berita di TV, koran, majalah boleh. Artinya tentukan dulu mau ceritanya tentang apa. Yang kedua, mengembangkan garis besar karangan alur. Nah, artinya dari saya mau bercerita tentang di kebun paman, ya boleh. Nah, ceritanya tentang apa nih? Nah, itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menulis pembukaan cerita fabel, perkenalan atau yang disebut dengan orientasi. Kemudian menghidupkan tokoh dengan dialog. Ada dialog antara A dengan B, antara kancil dengan apa. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian mengembangkan latar untuk menghidupkan cerita. Artinya latarnya itu tempatnya jangan hanya satu tempat, di mana disebutkan lagi. Nah, itu kira-kira biar seru kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menulis penyelesaian. Artinya diselesaikan tuh. Gitu. Nah, itu ya, itu menyusun teks fabel, cara menyusunnya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, terima kasih karena selesai ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya belum jelas, boleh ditonton kembali video ini. Sehat selalu, jaga kondisi, dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Baik, itu teman-teman. Tolong ditonton dengan baik ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat teks fabel. Baik, demikian. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.